Hai pemirsa, selamat sore dan swadikap. Kembali lagi dalam James Note Season 2. Sore ini Kamis 28 Juli 2016. Kali ini saya pengen menyampaikan sikap saya atas pilihan Gubernur DKI Jakarta yang petahana, ini Pak Basuki Cahayapurnama, yang maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melalui jalur yang akhirnya diambil jalur partai politik. Setelah sebelumnya bersikeras pengen maju melalui jalur independen dengan mengumpulkan 1 juta KTP lewat satu wadah yang diberi nama Teman Ahok gitu. Nah, alhamdulillah saya termasuk yang mengumpulkan KTP untuk Ahok itu, atau dengan hashtagnya waktu itu KTP gue untuk Ahok gitu. Nah, barisan sakit hati di Twitter banyak dengan disebut balikin KTP gue. Nah, sekarang saya tanya, mereka itu teman Ahok sejati atau teman Ahok yang kadal gitu loh, kadalan alias bohongan? Kalau saya teman Ahok sejati, mau Ahok itu maju lewat independen lewat 1 juta KTP yang sudah terkumpul bagusnya, mau lewat partai politik karena sudah ada 3 partai yang mengusung, yakni Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Golkar, terus juga membuka kesempatan parpol lain untuk mencalonkan Ahok gitu. Bagi saya nggak masalah, independen, parpol sama saja. Yang penting begitu terpilih, bekerjanya melayani masyarakat Jakarta, bukan bekerja melayani beberapa kepentingan saja di Jakarta. Itu kalau saya. Jadi saya menyatakan tidak saya sebagai teman Ahok yang sudah mengumpulkan KTP saya untuk Ahok, menyatakan diri tidak mempermasalahkan sama sekali. Ahok itu mau maju akhirnya lewat partai politik. Betul, memang demokrasi di Indonesia memang direpresentasikan lewat partai politik. Tapi bukan berarti maju independen langsung disebut deparpolisasi. Itu logika keliru, pemirsa. Logika keliru itu. Tapi kalau menurut saya, Ahok maju lewat partai politik pun tidak masalah. Selama parpolnya ini tidak minta yang macam-macam ke Ahok. Kalau saya begitu. Tapi kalau parpolnya macam-macam ke Ahok, yang sebaiknya Ahok itu maju independen. Begitu. Jadi saya sekali lagi menegaskan, saya tidak masalah Ahok maju lewat partai politik. Toh saya tetap mendukung Ahok dan akan memilih beliau pada Pilgub DKI Jakarta Februari tahun depan. Itu saya sudah pasti. Saya sudah pasti menyatakan. Dari sejak April 2016 saya menyatakan saya sudah mendukung Ahok. Nah, maka daripada itu, kenapa kok orang pada sakit hati dengan pilihan Ahok maju lewat partai politik? Nah, ini orang yang gagal paham semua ini. Nah, orang yang gagal paham itu kan pendidikannya masih rendah, loh ya. Maksud saya bukan kuantitas bukan jenjang pendidikannya rendah, tapi kualitas pendidikannya masih rendahan lah. Ya mungkin mereka berpikir, untuk apa kumpulkan KTP ke teman Ahok? Pada akhirnya Ahok itu maju lewat partai politik, bukan lewat independen seperti yang diharapkan. Tapi bagi saya tidak, Pak. Bagi saya sekali lagi tidak masalah. Itu kan cuma pilihan berkendara. Mau naik mobil yang bisa mobil pribadi, ibaratnya nih ya, mau naik mobil yang bisa dikendarai, mobil yang dikendarai sendiri, atau ada yang menyupiri. Nah, itu kan tinggal logikanya tinggal gitu aja. Anda punya mobil, Anda pengen ngendarain mobil itu sendiri atau pengen disupiri? Nah, tinggal pilih. Kalau misalkan Anda orangnya malas setir mobil, pusing dengan macet Jakarta, ya lebih baik disupiri. Tapi kalau Anda emang benar-benar
kepengen banget nyetir mobil Anda sendiri, ya setirlah sendiri. Mungkin begitu logika yang bisa saya kasih. Ahok ini memang lebih bagus. Sebenarnya menurut saya Ahok ini lebih bagus maju lewat jalur independen. Agar tidak terhalang oleh kepentingan golongan-golongan politik tertentu. Saya lebih setuju Ahok pada awalnya maju lewat independen. Ya, supaya tidak disandra oleh kepentingan politik tertentu oleh partai-partai pengusungnya. Pasti kalau Ahok itu maju lewat parpol, ada hutang budinya. Seperti yang terjadi dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid 2 Rabu 27 Juli yang lalu. Di mana menteri-menteri yang berkinerja bagus diganti. Dan saya paling kecewa kemarin itu menteri yang kerjanya bagus seperti Sudirman Said yang melaporkan Setia Novanto karena mencatut nama Presiden Jokowi dalam Papa Minta Saham. Terus juga Anies Baswedan yang oke banget lah di kalangan anak-anak muda Indonesia gitu. Terus juga Ignatius Jonan yang nyentriknya bukan main, kok diganti. Nah ini yang menurut saya mengecewakan banget. Tapi pasti ada hal di balik itu semua. Nah tadi kan saya nonton Sindo RCTI ya. Katanya Anies Baswedan tuh offside karena pernah ikut konvensi Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan Jokowi JK waktu Pilpres 2014. Terus pemenang konvensinya ada, ini Pak Dahlan Iskan. Cuman Dahlan Iskan pada waktu itu memutuskan endorse Jokowi. Sementara Partai Demokrat putuskan endorse Prabowo Subianto. Makanya saya benar-benar kecewa nih. Ini kenapa menteri yang kinerjanya bagus diganti dengan menteri baru gitu. Tapi saya tetap berharap ya menteri hasil kabinet kerja reshuffle jilid kedua ini, menteri kabinet kerja hasil reshuffle jilid 2 yang saya maksud tadi bisa bertugas dengan baik lah. Nah kembali lagi, pasti kalau menurut saya kalau pas Ahok itu maju lewat parpol pasti ada political compromises, kompromi politik. Nah makanya pada waktu itu saya mengumpulkan KTP untuk Ahok itu karena saya lebih senang Ahok maju independen. Tapi pada akhirnya diputuskan Ahok maju lewat partai politik. Bagi saya tidak masalah dan saya tidak sakit hati dan saya tetap akan all out dukung Ahok karena Pak Ahok alias Pak Basuki Cahayapurnama itu kinerjanya sudah bagus selama hampir 2 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kinerjanya sudah bagus. Nah, saya bilang ini, kasus reklamasi kah, sumber waras kah, nah itu adalah semata-mata, kalau menurut saya secara pribadi itu rekayasa, alias palsu. Ini rekayasa politik. Rekayasa yang dilakukan lawan-lawan politik Ahok karena ketakutan sebenarnya. Kalau Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta, urusan-urusan mereka bakal terganggu. Dan saya yakin yang ngarang-ngarang cerita masalah Ahok sumber waras dan reklamasi itu adalah orang-orang yang nggak pengen Jakarta ini maju. Adalah orang-orang yang terganggu dengan kinerjanya Ahok dalam membenahi masalah Jakarta, pemirsa. Ini saya yakin 100% dengan sebenar-benarnya. Orang-orang macam Sandi Uno, Haji Lulung, Yusril Iza Mahendra, Muhammad Taufik, dan yang lainnya ini pasti dan mewakili orang, apalagi satu lagi tuh Lius siapa tuh? Lius Sukmana atau apa itu? Inilah orang-orang yang benci dengan Jakarta yang bagus di tangan Ahok gitu loh. Makanya mereka dibalik skenario itu ngarang-ngarang cerita.
Ahok terlibat sumber waras lah, Ahok terlibat reklamasi lah. Nah ini apa maksud dibalik ini semua gitu loh. Kalau semata-mata hanya ingin menjatuhkan Ahok, hanya karena Ahok itu berkinerja baik dan disukai masyarakat Jakarta, ini hal yang paling keji yang pernah saya lihat. Hal yang paling kejam dalam dunia politik yang pernah saya lihat. Rasulullah SAW saja yang kinerja, yang merupakan politisi yang paling disegani pada zaman beliau, sampai sekarang, beliau tidak hanya seorang nabi dan rasul, seorang penyebar agama Islam, tapi beliau juga seorang politisi yang disegani pada saat itu karena kualitasnya yang mumpuni. Itu saja tidak ada yang, itu saja kalaupun ada yang menjatuhkan, selalu bertekuk lutut. Bertekuk lutut mengakui kesalahannya dan langsung mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Nah ini Ahok. Cuman gara-gara Ahok itu non-muslim, dia Tionghoa, minoritas pula statusnya, diserang habis-habisan. Padahal saya berulang kali menyampaikan, ya ini bukan saya ngomong, tapi Imam Besar Masjid Istiqlal yang sekarang ngomong, Mufti Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, sudah berkali-kali ngomong begini. Selama masih anak cucu Adam statusnya, anak cucu turunan Nabi Adam statusnya, gak peduli dia warna kulitnya apa, etnisnya apa, sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa, dari negara mana, dari suku mana, bahasanya apa yang digunakan untuk berkomunikasi, ya kita wajib menghargai satu sama lain. Nah Ahok ini bagian dari NKRI, bukan dari negara komunis. Ahok ini walaupun Tionghoa, tapi Ahok bukan komunis. Ahok ini orang Indonesia yang diberi amanah untuk jadi gubernur DKI Jakarta. Gak masalah beliau non-muslim, ya gak masalah. Saya gak masalah dengan perkataan beliau yang kadang-kadang panas. Sudah Jakarta panas, tambah panas dengan perkataan Ahok, itu saya nggak masalah. Selama Jakarta baik di tangan Ahok, Ahok mengeluarkan kata-kata panas, itu nggak masalah buat saya. Itu nggak masalah. Ketimbang yang kemarin-kemarin, sudah Jakarta panas, keruh, kemudian macet, masih kata-katanya yang dingin-dingin. Alasannya apa? Santunan politik diperlukan di Indonesia. Apa coba? Saya ingat waktu Prabowo Subianto dalam kampanye Pilpres 2014, beliau pernah bilang gini, boleh bohong yang asalkan santun. Boleh maling asalkan santun. Boleh nyuri asal santun. Boleh menjual kedaulatan negara asal santun. Boleh menginjak harga diri negara asal santun. Jadi kalau santun terus yang dikedepankan lah. Ada yang mengatakan gini, betul, saya betulkan. Rasulullah SAW adalah politisi yang paling santun di dunia. Benar. Tapi itu dilihat dari sikonnya, situasi dan kondisinya. Nah kalau Jakarta yang kondisinya sudah panas, bin macet, binti keruh, binti ruwet kayak begini, binti keruh, bin ruwet, binti mumet, bagaimana mau santun? Bagaimana coba? Masa iya warga Jakarta mau dikasih BLT? Lah, Presiden SBY apa Megawati, saya lupa itu, pernah memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Dikritik. Bantuan langsung tunai hanya akan mengajarkan orang-orang menjadi pengemis. Nah itu Sandiaga Uno yang ngusul kayak gitu. Nah Sandiaga Uno kalau jadi gubernur Jakarta, ya pengemis di Jakarta makin banyak. Kasih BLT ke orang-orang miskin.
Nah itu ngajarin orang buat jadi pengemis, ngajarin orang untuk tangan selalu di atas, tangan kan tangan selalu di bawah maksud saya. Tangan selalu di bawah. Ajarkan untuk minta-minta kayak pengemis. Itu Sandi Uno itu. Jangan pilih Sandi Uno jadi gubernur DKI Jakarta. Karena ngajarkan banyak warga Jakarta nantinya jadi pengemis dengan BLT itu. Mau diajarin jadi pengemis. Gampang. Bergulah sama Sandiaga Uno. Orang pebisnis paling goblok yang pernah mencalonkan diri jadi gubernur DKI Jakarta. Kenapa saya katakan pebisnis paling goblok? Banyak perusahaannya yang bangkrut. Nggak tahu diri, nggak nyadar diri dia. Banyak perusahaan bangkrut, duitnya nyalon gubernur DKI. Maka saya katakan pebisnis goblok itu dia. Kalau pebisnis yang nggak goblok tuh adalah pebisnis yang tahu diri. Sudah perusahaannya bangkrut, atau perusahaannya lagi kena masalah, ya ditangani lah. Apa kek membuat laporan kebangkrutan kayak beberapa perusahaan Jepang itu yang melaporkan kebangkrutan kepada pengadilan di Jepang sono itu. Ya pebisnis nggak tahu diri tuh Sandiaga Uno. Jangan pilih nanti di Pilgub DKI Jakarta nanti. Kalau misalkan cuma terkesan gara-gara BLT atau perawakannya yang santun, dah itu palingan cuma kamuflase, cuma tipu-tipu. Ya, cuma tipu-tipu doang, jangan usah lah. Jangan pilih pemimpin penipu. Nah, Yusri Reza Mahendra, ini pemimpin pengadu domba ini, pemimpin sok jagoan. Waktu mau gusur itu? Pasar ikan ya, di dekat Musim Bahari sono itu Jakarta Utara. Sok belain. Padahal itu kan maksudnya baik, penggusuran itu biar masyarakat tahu nggak? Kenapa warga pasar ikan di Jakarta Utara sono itu digusur? Karena Ahok itu nggak pengen warga di sana itu kehidupannya tercemar, air lautnya sudah bau, kecemar pula. Nah Ahok nggak mau yang kayak begitu. Ahok itu sangat memperhatikan kehidupan warganya. Ahok tuh pengen buat warga di pasar ikan sono itu kehidupannya layak, bukan nggak layak. Nah, kalau belain warga yang kehidupannya nggak layak, nah Yusri Reza Mahendra tuh profesor gablek, goblok, bin dablek, binti error itu. Profesornya harusnya dicabut itu gelarnya. Harus dicabut, kenapa? Nah sudah bela orang yang hidupnya nggak layak. Sudah kondisinya kumuh, bau pula air lautnya. Berdempetan, resiko kalau misalkan kena kebakaran, resiko merembet ke yang lainnya juga gede. Nah Ahok tuh nggak mau sebenarnya kayak begitu. Makanya diambillah jalan digusur, pindahkan ke rusun, supaya kehidupan warga di pasar ikan Jakarta Utara itu jauh lebih bagus, bukan sebaliknya. Nah ini orang nggak ngerti sih model selain itu yang saya sebut tadi, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait, apa coba? Ahmad Dhani gede mulut. Bahasa Inggris saja dia nggak bisa. Bagaimana mau jadi gubernur DKI? Lawang bahasa Inggris saja nggak bisa. Bahasa Inggris nggak bisa. Karir politik nggak ada. Gede mulut. Arogan pula. Lebih arogan pula dari Ahok. Ratna Sarumpait begitu juga. Katanya aktivis hak asasi manusia. Tapi kalau saya lihat Ratna Sarumpait itu aktivis hak asasi monyet sebenarnya. Gelar konser KPK untuk menolak Ahok. Nah, alasannya apa? Ratna Sarumpait itu cuma gede mulut doang, pemirsa. Ratna Sarumpait gede mulut, tapi tindakan kagak ada. Nah, orang-orang yang menjegal Ahok ini adalah orang-orang yang panik sebenarnya. Nih, pemirsa saya kasih tahu ya. Orang-orang yang menjegal Ahok di belakang itu adalah orang-orang yang panik. Panik dia. Jakarta makin
orang-orang yang panik dan nggak pengen deh Jakarta ini bagus. Mereka tuh pengen lihat tuh Jakarta macet, Jakarta banjir, biar bisa nyerang Ahok habis-habisan. Nah ini mungkin inilah apa yang saya bilang ini pelajaran dari ilmu bela diri Tiongkok. Apa misalkan juji bukan ya. Misalkan karate dari Jepang. Ya pokoknya belajar dari ilmu bela diri seperti jujitsu kah, karate kah. Ya olahraga bela diri lah. Kalau misalkan lawan menyerang, lawan sudah menyiapkan strategi untuk menyerang, dibalas dengan serangan yang telak banget. Nah ini saya bilang nih mereka ini orang-orang yang kalah karena telak banget dikalahkan sama Ahok ini. Makanya saya bilang waspadalah dengan Ahok karena Ahok itu punya naga yang apinya kalau nyembur ini bisa bakar orang itu sampai jadi abu. Jangan main-main. Meskipun saya tidak takut dengan Ahok sebenarnya, saya juga bisa mengkritik Ahok gara-gara mungkin masalah, ya mungkin beberapa masalah lah. Saya bisa mengkritik Ahok, semisal wisata malam di Monas kurang sosialisasi dan akses dari Monas ke Masjid Istiqlal pada saat malam hari itu makin dipersulit. Nah itu bisa saya kritik, tapi oke, saya maklumi. Tapi pada akhirnya saya maklumi. Karena tidak mau ada PKL yang bandel. Ini saya setuju banget. Makanya saya bilang di sini. Makanya saya bilang bahwa Ahok maju lewat independen lewat partai politik, saya nggak masalah. Saya tetap pilih Ahok di Pilgub DKI Februari tahun 2017 nanti. Saya jujur akan pilih dan dukung Ahok habis-habisan. Sama seperti saya ketika mendukung agar Inggris Raya, negara asal saya itu tetap bertahan di Uni Eropa. Saya dukung habis-habisan gitu. Meskipun hasilnya mengecewakan. Inggris Raya keluar dari Uni Eropa dalam referendum 23 Juni yang lalu. Makanya saya bilang kalau Anda mendukung Ahok, dukunglah habis-habisan, all out gitu loh. Jangan cuma kumpul KTP, habis itu udah lepas gitu aja. Jangan, saya bilang. Kalau Anda teman Ahok, jadilah teman Ahok yang sejati. Dukung Ahok all out, habis-habisan. Kalau perlu pakai serangan-serangan yang agresif macam saya ini. Ya. Saya kenapa bisa buka boroknya? Lah saya tahu. Borok-borok orang yang di belakang Ahok itu saya udah tahu sebenarnya. Mereka itu orang yang panik. Orang yang menjaga Ahok itu orang yang panik sebenarnya. Panik ngelihat, wah Jakarta makin bagus nih. Wah ini nggak ada orang yang bisa dikritik habis-habisan. Nggak bisa diserang habis-habisan. Makanya belajar kungfu. Belajar silat tuh belajar silat yang benar. Silaturahim kan aslinya. Ya belajar silat bela diri, mukulin orang doang, abis itu nggak silaturahmi. Goblok tuh namanya. Ya belajar silat cuma buat mukulin orang doang, tapi makna silat kan silaturahim kan. Membela diri untuk menjaga silaturahmi dengan orang lain. Kalau misalkan belajar silat cuma buat jago mukulin orang, jago berantem doang, jago nyerang orang doang, itu belajar silat yang goblok tuh namanya. Gobloknya keterlaluan. Makanya saya tegaskan, ya, saya dukung Ahok karena saya menilai Ahok ini bagus kinerjanya. Jakarta walaupun masih macet, ya, tapi lama-lama udah mulai terkikis. Walaupun Jakarta masih banjir, tapi lama-lama bisa diselesaikan. Nah, reklamasi ini maksudnya baik. Reklamasi Teluk Jakarta itu maksudnya adalah untuk menciptakan giant seawall. Untuk mencegah Jakarta ini tenggelam tahun 2050 nanti. Siapa yang nolak reklamasi? Berarti orang itu senang kalau Jakarta tenggelam. Kenapa orang Jakarta tenggelam? Biar bisa berenang. Mending bisa berenang. Nah kalau kagak bisa renang,
Jakarta tenggelam, ya ikut tenggelam, innalillahi juga kan akhirnya. Makanya kalau sekolah, kalau belajar tuh, belajar yang bener. Jangan cuma pengen dapat nilai 100 doang. Otaknya dipakai. Makanya saya bilang, pendidikan itu jangan dilihat dari kuantitasnya, kualitasnya. Kalau kuantitas, orang cuma dapat nilai 100 atau dapat A+, orang seneng. Wih, tapi kualitasnya kalau jeblok, ya sama aja bohong dong. Sama aja IQ jongkok kalau itu sih. Nah, makanya saya bilang, saya tuh sudah tahu orang-orang yang ada untuk menjegal Ahok itu orang yang panik sebenarnya, karena nggak ada yang bisa diserang lagi nanti. Kalau Jakarta bagus, orang rame-rame bilang terima kasih Ahok, terima kasih Pak Basuki, karena sudah bangun Jakarta jadi lebih baik lagi. Nah ini, dan mereka juga takut nanti kalau Ahok jadi presiden, seluruh Indonesia kena tangan panasnya jadi bagus. Itu pasti ada yang khawatir kayak gitu, pasti ada. Nah makanya saya ajak nih untuk seluruh teman Ahok di DKI Jakarta, kalau Anda teman Ahok, jadilah teman Ahok yang sejati. Dukunglah Ahok habis-habisan di Pilgub DKI 2017 nanti. Kalau perlu lancarkan serangan agresif, yang benar-benar agresif banget. Kalau perlu pukul telak, kayak tinju. Siapin kuda-kuda terus pukul sampai KO. Bukan KO lagi, TKO, total KO. Itu bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Nah, makanya kalau Anda masih bingung memilih gubernur yang tepat untuk DKI Jakarta, saya menyarankan kembali kepada para pemirsa. Kalau misalkan pemirsa nggak milih Ahok, itu hak pribadi pemirsa masing-masing. Hak konstitusi pemirsa masing-masing yang wajib saya hargai. Tapi pesan saya di sini, ikutilah hati nurani. Pilihlah gubernur yang sesuai dengan hati nurani. Pilihlah gubernur yang sudah mumpuni dalam bekerja membangun Jakarta. Dan pilihlah yang terbaik, dari yang terbaik. Untuk Jakarta yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera. Dan mungkin itu saja yang bisa saya katakan untuk sore hari ini. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube saya, James Cohen Space Chefing, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pemprov DKI Jakarta untuk lebih tahu apa aja sih kegiatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun Jakarta selama ini. Dan kita ketemu lagi dalam James Note Season 2, insya Allah nanti malam pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, yang akan membahas salah satunya topik orang Swedia bisa bahasa Inggris dengan lancar. Orang Indonesia kok nggak bisa? Nah itu nanti akan saya bahas nanti malam dalam James Bond Season 2 pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan terus saksikan tayangan TVRI saluran Pemersatu Bangsa. Saya James Cohen Space Chefing untuk diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, selamat sore, sampai jumpa, dan sedikap.